Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Pak John dan teman-teman. Kami dari kelompok B ingin memberikan materi tentang Weighted Average Cost of Capital atau WACC dan Marginal Cost of Capital Schedule atau MCC yang beranggotakan Eduardus Jerry, Francisco Inyoman, Natalia Lintang, Teresia Kavila, saya sendiri Enseren Pravia, Dopen Elogia, Bernardus Agung, dan Michael Dries. Pengertian Weighted Average Cost of Capital (WACC) atau rata-rata tertimbang biaya modal dipergunakan manajer keuangan untuk menghitung berapa biaya atas komposisi sumber-sumber pembiayaan atau struktur modal capital struktur yang akan dipergunakan perusahaan dengan tujuan agar dapat memaksimumkan harga saham. Rumus WACC sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 min T tutup kurung plus WP dikali KP dikali WS dikali KS. Marginal Cost of Capital Schedule dipergunakan untuk menghitung biaya untuk memperoleh tambahan atas modal baru. Untuk dapat membuat bagan skema MCC, terlebih dahulu dihitung titik panah atau breakpoint dari laba ditahan. Rumus breakpoint sama dengan jumlah laba ditahan per bagian modal sendiri dari struktur modal. Slide selanjutnya adalah kelebihan kekurangan WACC dan MCC. Menggunakan WACC memberikan wawasan tentang biaya modal aktual yang lebih masuk akal, yaitu menimbang setiap komponen berdasarkan tingkat kepentingan atau proporsi dalam struktur modal perusahaan. Anda dapat menggunakannya bersama dengan metrik lain saat menentukan apakah akan berinvestasi di perusahaan atau tidak. Meski relatif mudah dihitung, tetapi hasilnya seringkali beragam. Beberapa formula seperti biaya ekuitas lebih fleksibel. Nilai pasar dari ekuitas perusahaan adalah dinamis dan selalu bergerak seiring dengan pergerakan harga saham perusahaan. Akibatnya, itu menghasilkan estimasi biaya modal ekuitas yang tidak akurat. Angka beta tergantung pada data yang Anda gunakan. Apakah mingguan, bulanan, dan beberapa tahun? Apakah 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun? Masing-masing akan menghasilkan angka beta yang berbeda. Sementara itu, konsep cost of capital atau biaya penggunaan modal atau biaya modal ini sendiri merupakan konsep yang sangat penting dalam pembelanjaan perusahaan. Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan. Konsep ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari suatu sumber. Dana yang digunakan oleh perusahaan bisa dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri maupun pinjaman bank lain atau utang. Konsep biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Tingkat keuntungan yang disyaratkan sebenarnya dapat dilihat dari dua pihak, yaitu dari sisi investor dan perusahaan. Dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan yang mencerminkan tingkat risiko dari aktiva yang dimiliki. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana atau modal, besarnya required of return merupakan biaya modal atau cost of capital yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Selanjutnya, contoh soal WACC. Seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung WACC perusahaan dengan target struktur modal perusahaan sebagai berikut. 25% berasal dari utang, 15% dari saham preferen, dan 60% dari modal sendiri yang seluruhnya berasal dari laba ditahan. Biaya laba ditahan sebesar 15%, biaya utang sebesar 14%, biaya saham preferen sebesar 13%, dan pajak sebesar 15%. Diketahui WD sama dengan 25%,
WS sama dengan 60%, KD sama dengan 14%, KS sama dengan 15%, WP sama dengan 15%, T sama dengan 15%, KP sama dengan 13%. Yang ditanya WACC. Penyelesaiannya, WACC sama dengan 25% dikali 14% dalam kurung 1 kurang 15% ditambah 15% dikali 13% ditambah 60% dikali 15% dan hasilnya 13,93%. Contoh soal MCC, perusahaan A membutuhkan tambahan dana sebesar 100 juta yang rencananya untuk membeli mesin baru dan menambah fasilitas produksi seperlunya, dan kemungkinan tambahan dana tersebut berasal dari WS sama dengan 50% atau 50 juta, KD sama dengan 18%, WD sama dengan 30% atau 30 juta, KP sama dengan 12%, WP sama dengan 20% atau 20 juta, KS sama dengan 13%, dan T sama dengan 20%. Lalu setelah dihitung, ternyata hasil dari laba ditahan yang bisa digunakan untuk tambahan dana hanya tersedia sebesar 15 juta saja. Dan itu berarti masih kurang dari target, yaitu 50 juta, sehingga kekurangannya sebesar 35 juta. Harus didapat dari alternatif pendanaan lain, yaitu menerbitkan saham biasa baru agar target dapat terpenuhi dengan catatan biaya menerbitkan saham biasa baru sebesar 15% atau KS. Manajer keuangan perusahaan tersebut diminta untuk membuat perhitungan WACC jika menggunakan laba ditahan dan WACC jika menerbitkan saham biasa baru. Kemudian ia juga diminta untuk membuat bagan skema MCC minusnya. Untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita harus menghitung kedua WACC-nya sebelum melakukan perbandingan di antara keduanya. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus WACC yang telah dijelaskan di awal tadi. Sehingga WACC dengan menggunakan laba ditahan itu diperoleh dengan cara WACC sama dengan 30% dikali 18% dikali dalam kurung 1 dikurangi 20% ditambah 20% dikali 12% ditambah 50% dan dikali 13%. Dan diperoleh WACC dengan menggunakan laba ditahan sebesar 13,22% yang kemudian dibandingkan dengan WACC dengan menggunakan penerbitan saham baru yang diperoleh dengan cara WACC sama dengan 30% dikali 18% dikali dalam kurung 1 dikurangi 20% ditambah 20% dikali 12% ditambah 50% dan dikali 15%. Dan ditemukan WACC dengan menggunakan penerbitan saham baru sejumlah 14,22%. Dari perbandingan keduanya diperoleh catatan bahwa dengan menerbitkan saham baru, maka kebutuhan dana dari modal sendiri tidak jadi digunakan. Nah, setelah melakukan perbandingan, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat bagan skema MCC atau Marginal Cost of Capital dengan menggunakan rumus breakpoint. Karena untuk membuat bagan ini harus ditemukan breakpoint yang terlebih dahulu. Kita mencari breakpoint dengan menggunakan rumus jumlah laba ditahan dibagi dengan bagian modal sendiri dari struktur modal. Di mana dari soal tersebut diketahui bahwa jumlah modal sendiri sejumlah 15 juta dan bagian dari struktur modalnya sejumlah 50%. Maka breakpoint-nya dicari dengan cara 15 juta dibagi dengan 50% dan diperoleh breakpoint sejumlah 30 juta. Yang artinya pada saat dana baru sudah mencapai angka 30 juta, maka perusahaan sudah memanfaatkan laba ditahan yang besarnya 50%, yaitu sebesar 15 juta. Nah, berikutnya kita menggambar bagan MCC, di mana
pada bagan ini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu modal baru yang merupakan sumbu X dan sumbu WACC yang merupakan sumbu Y. Nah, pada sumbu modal baru terdapat angka 30 juta yang merupakan breakpoint-nya. Kemudian pada sumbu WACC terdapat angka 14,22% yang merupakan WACC dengan menggunakan penerbitan saham baru yang dibandingkan dengan 13,22% yang merupakan WACC dengan menggunakan laba ditahan. Nah, titik WACC 13,22% yang merupakan WACC dengan menggunakan laba ditahan itu berhenti pada titik atau angka 30 juta yang berada di sumbu modal baru. Karena di sini pada saat perhitungan breakpoint tadi kita menemukan bahwa perusahaan sudah memanfaatkan laba ditahan yang besarnya 50%, yaitu sebesar 15 juta pada saat dana baru sudah mencapai angka 30 juta. Dan garis WACC yang sebesar 14,22%, yaitu WACC dengan menggunakan penerbitan saham baru, hanya digunakan untuk atau sebagai perbandingan saja untuk menemukan breakpoint-nya. Nah, teman-teman, pada slide sebelumnya kan kita telah melakukan perbandingan dari kedua WACC ini. Kita juga telah mendapatkan catatannya, serta kita juga telah menghitung breakpoint dan menggambar bagan MCC-nya. Nah, ternyata ada informasi tambahan dari perusahaan, di mana selang beberapa waktu pemilik perusahaan memberi perintah kepada manajer keuangan bahwa dana yang terkumpul pada pos akumulasi depresiasi yang selama ini boleh dipergunakan untuk membantu penambahan dana dengan dasar karena salah satu tujuan penambahan dana ini untuk pembaruan mesin baru. Nah, akumulasi depresiasi yang terkumpul selama ini itu sebesar 10 juta. Lalu, bagaimanakah pengaruh akumulasi depresiasi ini pada schedule MCC yang telah kita buat sebelumnya? Nah, teman-teman, ternyata pengaruh akumulasi depresiasi ini terhadap bagan MCC yang telah kita buat sebelumnya itu akan menggeser titik breakpoint sebesar 10 juta. Jadi, titik breakpoint yang sebelumnya berada pada titik atau angka 30 juta akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke angka 40 juta karena adanya penambahan dana akumulasi depresiasi sebesar 10 juta, sehingga yang sebelumnya berada di angka 30 juta akan bergeser ke arah 40 juta, yaitu ke arah kanan. Nah, pergeserannya ini bisa teman-teman lihat pada bagan yang ada pada slide ini. Dan cara membaca bagan ini pun masih sama dengan cara membaca bagan MCC yang ada pada slide sebelumnya. Hanya yang membedakannya adalah titik breakpoint-nya yang telah bergeser ke arah kanan, di mana dari titik breakpoint yang ada di angka 30 juta itu bergeser ke kanan menjadi titik breakpoint yang berada di angka 40 juta. Yang selanjutnya ada pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah nomor 1, perusahaan A membutuhkan tambahan dana sebesar 500 juta untuk membeli mesin baru dan menambah fasilitas produksi seperlunya, dan kemungkinan tambahan dana tersebut berasal dari modal sendiri dari saham biasa atau laba ditahan sebesar 60%, hutang sebesar 30%, saham preferen sebesar 10%, tarif pajak sebesar 20%, biaya hutang sebesar 18%, biaya saham preferen sebesar 12%, dan biaya laba ditahan sebesar 13%. Lalu, setelah dihitung, ternyata hasil dari laba ditahan
yang bisa digunakan untuk tambahan dana hanya tersedia sebesar 45 juta saja. Apabila masih terjadi kekurangan, maka alternatif pendanaan lain, yaitu menerbitkan saham biasa baru, harus dilakukan agar target dapat terpenuhi dengan catatan biaya menerbitkan saham biasa baru sebesar 18%. Manajer keuangan perusahaan tersebut diminta untuk membuat perhitungan WACC perbandingan jika laba ditahan dan WACC jika menerbitkan saham biasa baru. Kemudian, ia juga diminta untuk membuat bagan skema MCC-nya. Maka coba bantulah manajer keuangan itu untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian, masih ada pos akumulasi depresiasi yang dapat dipergunakan, yaitu sebesar 30 juta. Oleh karena itu, buatlah juga bagan skema pergeseran MCC lengkap dengan breakpoint yang baru. Menjawab pertanyaan nomor 1. Diketahui laba ditahan sebesar 60%, hutang sebesar 30%, saham preferen sebesar 10%, tarif pajak sebesar 20%, biaya hutang sebesar 18%, biaya saham sebesar 12%, dan biaya laba ditahan sebesar 13%. Pertama-tama, kita mencari WACC laba ditahan. Rumus dari WACC adalah WD hutang dikali KD biaya hutang dikali 1 dikurangi T tarif pajak ditambah WP saham preferen dikali KP biaya saham preferen ditambah WS laba ditahan dikali KS biaya laba ditahan sama dengan 30% dikali 18% dikali 1 dikurangi 20% ditambah 10% dikali 12% ditambah 60% dikali 13%. Jika persenannya dibulatkan menjadi 0,3 dikali 0,18 dikali 1 dikurangi 0,2 ditambah 0,1 dikali 0,12 ditambah 0,6 dikali 0,13 sama dengan 0,054 dikali 0,8 yang didapat dari hasil pengurangan 1 dikurangi 0,2 kemudian ditambah 0,0120 ditambah 0,078 sama dengan 0,0432 yang didapat dari hasil perkalian 0,054 dikali 0,8 kemudian ditambah 0,09 yang didapat dari 0,0120 ditambah 0,078 sama dengan 0,1332 jika dibulatkan menjadi 13,32%. Yang kedua, mencari WACC menerbitkan saham baru. Rumus WACC sama dengan WD hutang dikali KD biaya hutang dikali 1 dikurangi T tarif pajak ditambah WP saham preferen dikali KP biaya saham preferen ditambah WS laba ditahan ditambah KS biaya laba ditahan sama dengan 30% dikali 18% dikali 1 dikurangi 20% ditambah 10% dikali 12% ditambah 60% dikali 18%. Jika persenannya dibulatkan menjadi 0,3 dikali 0,18 dikali 1 dikurangi 0,2 ditambah 0,1 dikali 0,12 ditambah 0,6 dikali 0,18 sama dengan 0,54 dikali 0,8 ditambah 0,012 ditambah 0,18 sama dengan 0,0432 ditambah 0,012 ditambah 0,108 hasilnya
0,1632 jika dibulatkan menjadi 16,32%. Selanjutnya, dapat diperoleh catatan dengan menerbitkan saham baru, maka kebutuhan dana dari modal sendiri tidak jadi digunakan. Kemudian menentukan MCC dan skema Bagan. Dalam menentukan MCC, kita menggunakan rumus breakpoint, yaitu breakpoint sama dengan jumlah laba ditahan per bagian modal sendiri dari struktur modal. Dari soal diketahui jumlah modal sendiri yaitu 45 juta, bagan dari struktur modal yaitu 60%. Maka sesuai rumus breakpoint dapat diperoleh 45 juta per 60% sama dengan 75 juta. Artinya, pada saat dana baru sudah mencapai angka 75 juta, maka perusahaan sudah memanfaatkan laba ditahan yang besarnya 60% yaitu sebesar 45 juta. Selanjutnya membuat atau menentukan bagan schedule MCC beserta breakpoint secara lengkap. Seperti tertera pada gambar, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu yang pertama sumbu WACC dalam bentuk persen dan sumbu yang kedua modal baru. Pada sumbu WACC terdapat dua titik yaitu 13,32% dan 16,32%. Kemudian pada sumbu modal baru terdapat titik 75 juta. Selanjutnya untuk garis penghubung serta garis putus-putus dan letak breakpointnya telah tertera pada gambar yang berada di layar presentasi kami. Selanjutnya dari soal terdapat informasi tambahan. Terdapat akumulasi depresiasi tambahan yang dapat dipergunakan yaitu sebesar 30 juta. Maka, akumulasi depresi tambahan tersebut mempengaruhi pergesernya titik breakpoint sebesar 30 juta. Oleh karena itu, titik breakpoint yang semula berada pada angka 75 juta akan dijumlahkan lagi menjadi 105 juta. Perhitungannya 75 juta dijumlahkan dengan 30 juta memperoleh hasil 105 juta. Kemudian bagan schedule MCC beserta breakpoint setelah penambahan akumulasi depresi. Bentuk bagannya seperti bagan sebelumnya, hanya saja pada sumbu modal baru terjadi pergeseran ke kanan pada titik 105 juta. Kemudian titik penghubung pada 13,32% dan 16,32% ikut menyesuaikan dari breakpoint yang telah diperoleh. Baik, pada saat ini di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai pekerjaan rumah nomor 2 pada soal ini, yaitu perusahaan B membutuhkan tambahan dana sebesar 500 juta untuk membeli mesin baru dan menambah fasilitas produksi seperlunya, dan kemungkinan tambahan dana tersebut berasal dari modal sendiri dari saham biasa atau laba ditahan sebesar 100% dan biaya laba ditahan sebesar 13%. Manajer keuangan perusahaan tersebut diminta untuk membuat perhitungan WACC perbandingan jika menggunakan laba ditahan. Kemudian ia juga diminta untuk membuat bagan skema MCC-nya. Coba bantulah manajer keuangan itu untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian masih ada pos akumulasi depresiasi yang dapat dipergunakan, yaitu sebesar 10 juta. Perintahnya, buatlah jika ada badan skema pergeseran MCC lengkap dengan breakpoint yang baru. Nah, pada soal ini yang diketahui hanya sedikit dan tidak lengkap, mungkin entah salah penulisan atau bagaimana. Jadi di sini saya akan mencoba mengerjakan soal baru yang sudah saya temukan melalui internet. Mungkin ada sedikit modifikasi
dan tidak terlalu plek sama internet yang ada, tapi tetap berpatokan pada buku pedoman yang berlaku. Oke, kemudian kita lanjut ke pekerjaan rumah nomor 2. Soal ini kami adaptasi dari internet dan kami kembangkan sendiri. Perusahaan B membutuhkan tambahan dana sebesar 700 juta untuk membeli mesin baru dan menambah fasilitas produksi seperlunya, dan kemudian tambahan dana tersebut berasal dari modal sendiri dari saham biasa atau laba ditahan sebesar 50%, hutang sebesar 30%, saham preferen 20%. Kemudian didapatkan informasi bahwa tarif pajak sebesar 20%, biaya hutang sebesar 18%, biaya laba ditahan sebesar 13%. Lalu, setelah dihitung, ternyata hasil dari laba ditahan yang bisa digunakan untuk tambahan dana hanya tersedia sebesar 45 juta saja. Apabila masih terjadi kekurangan, maka alternatif pendanaan lain yaitu menerbitkan saham bisa baru harus dilakukan agar target dapat terpenuhi, dengan catatan biaya menerbitkan saham biasa baru besar 18%. Manajer keuangan perusahaan tersebut diminta untuk membuat perhitungan WACC perbandingan jika laba ditahan dan WACC jika menerbitkan saham biasa baru. Kemudian ia juga diminta untuk membuat bagan skema MCC-nya. Coba bantulah manajer keuangan itu untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian masih ada pos akumulasi depresiasi yang dapat diperlukan, yaitu sebesar 30 juta. Oleh karena itu, buatlah juga bagan skema pergeseran MCC lengkap dengan breakpoint yang baru. Kemudian kita lanjutkan, diketahui WD sama dengan 30%, kemudian KD sama dengan 30%, T sama dengan 13%, WP sama dengan 20%, KP sama dengan 20%, WS sama dengan 50%, dan KS sama dengan 20%. Kemudian ditanya, WACC menggunakan laba ditahan, WACC dengan menerbitkan saham baru, MCC, dan skema bagan. Kemudian jawab, WACC menggunakan laba ditahan. WACC sama dengan 30% kali 18% kurung buka 1 kurangi 13% kurung tutup plus 10% kali 20% plus 50% kali 20%. Kemudian 0,3 kali 0,18 kurung buka 1 kurangi 0,13 kurung tutup plus 0,1 kali 0,2 plus 0,6 kali 0,2. Kemudian ditemukan hasil 0,054 kurung buka 0,87 kurung tutup ditambah 0,02 plus 0,12. Kemudian hasilnya adalah 0,1870, kemudian dipersenkan menjadi 18,70%. Kemudian WACC dengan menerbitkan saham baru. WACC sama dengan 30% kali 18% kurung buka 1 kurangi 13% kurung tutup plus 10% kali 20% plus 50% kali 30%. Kemudian 0,3 kali 0,18 kurung buka 1 kurangi 0,13 kurung tutup plus 0,1 kali 0,2 plus 0,6 kali 0,3. Kemudian 0,054 kurung buka 0,87 kurung tutup plus 0,02 plus 0,18. Hasilnya ditemukan 0,247,0.
kemudian dipersenkan menjadi 24,70%. Baik, setelah tadi kita cari hitung-hitungannya WACC-nya, pada soal nomor 2 terdapat catatan, dengan menerbitkan saham baru, maka kebutuhan dana dari modal sendiri tidak jadi digunakan. Nah, sekarang ini akan mencari MCC dan skema bagan. Kemudian membuat bagan skema MCC dengan menggunakan rumus breakpoint. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa jumlah modal sendiri itu sebesar 45 juta. Yang kedua, bagian dari struktur modal itu sebesar 50%. Maka karena kita menggunakan rumus breakpoint sendiri yaitu jumlah laba ditahan dibagi bagian modal sendiri dari struktur modal. Nah, dari situ yang sudah diketahui soal nomor 2 itu tinggal kita masukkan 45 juta kita bagi dengan 50%, maka akan memperoleh hasil sebesar 90 juta. Artinya pada saat dana baru sudah mencapai angka 90 juta, maka perusahaan sudah memanfaatkan laba ditahan yang besarnya 50%, yaitu sebesar 45 juta. Nah, dari sini dapat diperhatikan dan disimak secara bersama bagian schedule MCC beserta breakpoint secara lengkap. Jadi di sini ada WACC persen yang sudah tadi dicari di awal, yaitu memperoleh 24,70 dan 18,70. Nah, berarti kita dapat terus yang di bawahnya itu ada range 0 sampai 90 juta. Nah, untuk itu WACC-nya ini yang 18,70 itu kita tarik garis sampai ke 90 juta. Dengan kita tulis WACC itu sebesar 18,70%. Terus 90 ini kita bikin tarik garis putus-putus itu setara dengan 24,70. Nah, itu kita juga bikin garis baru, terus kita tulis WACC 24,70%. Nah, 90 jutanya ini itu adalah titik breakpointnya seperti itu. Jadi bagiannya itu di bagian X itu adalah modal baru dan bagian Y-nya itu adalah WACC persentasenya. Dari soal tersebut juga diperoleh informasi tambahan, yaitu terdapat akumulasi depresiasi tambahan yang dapat dipergunakan yaitu sebesar 30 juta. Maka dari munculnya akumulasi depresiasi tambahan tersebut mempengaruhi bergesernya titik breakpoint sebesar 90 juta. Oleh karena itu, titik breakpoint yang semula berada pada angka 90 juta akan dijumlahkan lagi menjadi 120 juta. Nah, 120 juta ini diperoleh dari mana? Dari hasil hitungan breakpoint semula ya sebesar 90 juta kita jumlahkan dengan 30 juta dari yang diketahui akumulasi depresiasi tambahannya, seperti itu akan memperoleh hasil sebesar 120 juta. Nah, dari situ dapat kita simak dan kita kita lihat secara bersama, yaitu bagian schedule MCC beserta breakpoint setelah penambahan akumulasi depresiasi. Nah, di sumbu Y-nya ada WACC persen, di sumbu X-nya itu ada modal baru dari range 0 sampai 120 juta. Nah, 120 juta ini karena kita tadi sudah menjumlahkan 90 juta dengan 30 juta. Nah, sama seperti yang slide sebelumnya, kita tarik garis dari 18,70 kita tarik garis, terus kita tulis WACC 18,70%, terus kita bikin garis putus-putus itu di 120 juta karena itu titik breakpointnya, terus kita tarik
sejajar dengan 24,70, dan kita tulis WACC itu besar 24,70%. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa berguna dan membantu teman-teman sekalian dalam proses belajar manajemen keuangan lanjutannya. Sekian dari kami dan terima kasih.